Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Oktarinanto, mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Program Studi Teknologi Rekayasa Tanda Lunak, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tools ataupun fitur yang ada dalam Android Studio, yaitu Fragment. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan materi Fragment dengan menggunakan halaman atau tampilan login, register, dan juga homepage. Nantinya login dan juga register berada di dalam satu activity atau tergabung dalam satu fragmen yang sama. Lalu setelah berhasil login, nantinya akan mengarah ke halaman homepage ketika username dan juga password yang diinputkan sesuai dengan yang ada di dalam data aplikasi. Terdapat kode main activity Kotlin yang dimana kode ini merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan halaman awal aplikasi. Jadi ketika aplikasi dibuka untuk pertama kalinya, nantinya akan menjalankan di dalam main activity ini. Untuk kode Kotlinnya seperti ini. Lalu untuk layoutnya seperti ini. Jadi di dalam activity main atau main activity untuk tampilannya terdapat dua elemen, yaitu tab layout dan juga view figure. Nah, tab layout ini nantinya digunakan sebagai header ataupun pilihan yang nantinya dapat dipilih oleh pengguna untuk memilih menu-menu ataupun page yang ada dalam activity ini. Nah, view figure ini digunakan untuk menampilkan halaman activity sesuai dengan menu ataupun tab yang dipilih. Nah, kembali ke main activity, jadinya untuk membuat view packer ini kita perlu adapter. Nah, adapternya nanti ada di bagian tab adapter. Dan untuk tab adapter ini untuk setup view packernya kita menggunakan adapter dari tab adapter. Untuk kode tab adapter ada seperti ini. Jadi tab adapter ini hanya berisi kelas tab adapter yang dia memiliki tipe data fragment manager. Di dalam kelas ini terdapat 3 function, yaitu get count, get item, dan juga get back title. Yang ketiga function ini mengoverride dari fragment manager yang telah kita inputkan. Untuk get count ini kita gunakan untuk menghitung ataupun mengembalikan jumlah dari tab yang kita masukkan. Lalu ada function get item. Nah, di sini yang digunakan untuk menampilkan ataupun memanggil dari fragmen-fragmen yang akan kita gunakan. Di sini ada untuk indeks itu dimulai dari 0. Jadi ketika ada dua data atau dua tab, untuk indeksnya yaitu 0 dan juga 1. Untuk halaman tab yang pertama yaitu nanti akan menjalankan login ataupun memunculkan halaman login. Yang kedua akan memunculkan halaman register. Nah, untuk function ketiga, get back title, ini digunakan ketika function dipanggil. Nantinya ketika kita memilih tab ataupun menu yang pertama, nanti akan mengembalikan sebuah string dengan isi login, dan yang kedua nanti akan mengembalikan string dengan isi register. Nah, untuk login fragmentnya kodenya seperti ini. Jadi kita mengoverride ataupun ketika kita membuat fragment, nantinya sudah ada template kode di mana di dalam fragment ini terdapat beberapa function yang dapat digunakan ataupun fragment yang sudah ada. Sini ada on create view, on create, dan juga di sini
nantinya ada companion object yang sebelumnya sudah saya hapus. Nah, untuk login page ataupun login ada fragment ini, untuk pengaturan tampilannya berada di dalam function on create view. Jadi di sini saya membuat logiknya ketika kita menginputkan username dan juga password nanti berada di dalam function on create view ini. Untuk pertama, sini saya membuat sebuah variabel root view yang isinya adalah untuk menampung layout yang akan kita tampilkan. Lalu di sini ada variabel input username yang digunakan untuk menyimpan elemen username. Nah, ini ID ini juga disesuaikan dengan yang ada di dalam activity di kode XML-nya. Nah, di sini. Jadi di sini kita ambil seluruh elemen text input edit text dengan ID username. Lalu untuk password juga sama, untuk login juga berlaku hal yang sama. Lalu di sini kita membuat sebuah action. Jadi ketika button ini kita klik, maka dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya ini. Nah, untuk kodenya yang pertama, di sini untuk data akun saya setting statis. Jadi nanti username dan juga password yang dapat masuk nantinya hanya username Okta dan untuk passwordnya di sini 492596. Jadi selain dari username dan juga password ini nantinya akan muncul beberapa toast ataupun notifikasi yang berbeda. Nah, di sini terdapat dua variabel yaitu uname dan juga pass. Ya, di sini digunakan untuk mengambil teks dari elemen input username yang sudah kita ambil sebelumnya. Untuk uname mengambil teks dari variabel input username dan juga variabel pass mengambil teks yang diambil dari variabel input password. Lalu di sini kita buat sebuah kondisi apabila uname dan juga username itu sama dan password dan juga pass itu sama, maka dia bisa menjalankan ataupun berpindah ke halaman homepage. Jadi untuk berpindah kita definisikan dulu intent. Nah, intent ini digunakan untuk berpindah ke activity lainnya. Kita simpan intent di dalam variabel intent. Lalu di sini intent put extra ini digunakan untuk mempassing data atau mengirimkan data dari login fragment ke halaman homepage. Setelah kita passing, lalu kita start activity-nya. Nah, yang kondisi kedua, ketika hanya username yang sama, maka otomatis password yang dimasukkan adalah salah. Nah, nanti akan muncul buah toast atau notifikasi bahwa password yang Anda masukkan salah. Lalu ketika tidak memenuhi dua kondisi, yaitu username dan juga password sama, atau hanya username aja yang sama, maka akan munculkan notifikasi akun Anda belum terdaftar. Untuk register fragment di sini saya tidak mengubah apapun. Jadi di sini adalah kode default ataupun hasil generate dari ketika kita membuat fragment baru. Karena pada halaman register ini saya tidak menambahkan sebuah logic ataupun perpindahan dari halaman register ke halaman lainnya. Maka dari itu di sini kode yang ada di dalam ini default ataupun tidak saya ubah. Lalu pada halaman yang ketiga yaitu homepage. Di sini untuk logiknya seperti ini di kode Kotlin-nya. Nah, di sini file username ini digunakan untuk mengambil dari data yang telah dipasingkan sebelumnya. Di sini name username ini disesuaikan juga dengan nama yang ada di dalam login fragment ketika kita mempasing data. Jadi di sini adalah
nama dari datanya atau bisa dibilang variabelnya, nama variabel, lalu di sini isinya. Nah, ketika kita ambil, di sini kita memanggil dari nama nama data yang akan kita ambil. Lalu di sini username yang telah kita ambil, kita tampilkan di halaman homepage. Jadi di sini pada halaman homepage terdapat 3 tag view. Untuk elemen yang tag view yang pertama akan memunculkan tulisan homepage. Yang kedua ada ucapan selamat datang. Yang ketiga ini, nah, yang ketiga ini nantinya isi teksnya merupakan yang ada di dalam kode Kotlin ini. Jadi txt username ini merupakan ID dari text view yang ketiga, txt username. Jadi untuk teksnya kita isikan melewati atau melalui dari kode Kotlin. Di sini adalah tampilan awal dari kode yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat 2 menu, yaitu login dan juga register. Tampilannya seperti ini. Karena register kita tidak menambahkan logic, dan hanya bagian login, jadi kita gunakan loginnya saja. Jadi untuk login, ketika kita masuk dengan username, kita contohkan username lain terlebih dahulu. Lalu untuk password, saya isi random juga. Di sini untuk password kita bisa menghide atau unhide, atau lihat dan kita tutup password yang kita masukkan. Ketika kita mencet login, nanti akan muncul terus akun Anda belum terdaftar. Karena yang data yang ada di dalam kode ini adalah username yang kita gunakan adalah username di Okta. Nah, ketika kita masuk dengan password ini, kita login, maka muncul notifnya adalah password yang Anda masukkan salah, karena kita setting password yang bisa masuk adalah 492596. Nah, ketika kita login, nah, akan muncul ke halaman homepage. Di sini ada selamat datang kawanku, username Anda adalah di Okta. Nah, di Okta ini kita ambil dari passing data dari login yang ditampilkan melalui halaman homepage yang telah kita ambil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya dapat jelaskan mengenai penggunaan fragmen di dalam halaman ataupun dalam tampilan login dan juga register, yang nantinya ketika berhasil login akan mengarah ke halaman homepage. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.